Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang seputar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan yang utama bagi kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, termasuk hari ini kita membahas bagaimana Islam dalam melihat tentang kekuatan-kekuatan, salah satunya kekuatan fisik, kekuatan ruhiyah, kekuatan fikriyah tentunya. Nah, kalau fikriyah, ruhiyah tentu kita akan bahas pada kesempatan yang lain, dan kita terkait dengan kekuatan fisik, ya ini juga menjadi sesuatu yang utama, sehingga ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa al-mu'min qawi khairun ahabbu ilallah minal mu'minun dhaif, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Ya, baik ini dari sisi jasmaninya, ruhiyahnya, dan juga dari sisi fikriyahnya. Nah, Sobat Sindo yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melatih fisik-fisik tadi, ya, sehingga umat Islam itu menjadi manusia-manusia yang tegap, yang gagah, yang perkasa, tidak melambai, ya, dan tidak kelihatan lemah dan seterusnya seperti itu tadi. Salah satunya adalah latihan-latihan fisik. Rasulullah sendiri merupakan sosok yang sangat gagah. Dalam Sirah Nabawi disebutkan bagaimana Rasulullah badannya tegap, ya, dadanya bidang, perutnya ini disebutkan six pack, ya, seperti gulungan-gulungan kertas. Nah, tentu ini menunjukkan bagaimana Rasulullah memiliki fisik yang luar biasa. Termasuk Rasulullah dalam usia yang sudah lanjut, kalau menurut kita, dalam usia Rasulullah berada di Madinah itu sudah usia 53 ke atas, dan memulai peperangan pada usia 54 sampai dengan usia 63 ketika Rasulullah SAW wafat. Beliau masih mampu melakukan peperangan dengan fisik yang begitu luar biasa. Kita bayangkan bagaimana kondisi yang ada di Arab pas ketika perang, pasti kondisi sangat panas sekali, dan beliau memiliki pedang, memiliki baju besi yang berat, ya. Saya pernah melihat dan pedangnya Rasulullah yang ada di museum yang ada di Turki itu panjang sekali, dan itu berat sekali, ya. Sehingga ini membutuhkan fisik yang luar biasa. Lalu bagaimana terkait dengan persiapan fisik tadi? Tentu latihan fisik ini menjadi sesuatu yang terus dilatih, ya, para sahabat Rasulullah dan seterusnya. Maka salah satunya Umar bin Khattab ini mengatakan, yaitu alimu auladakum, ya, ajari anak-anakmu asibahah, warimaya, wafurusiyah. Ini hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya. Maka ajarilah anak-anakmu itu dengan hal-hal yang seperti berenang, ya, kemudian memanah dan berkuda. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat baik kalau kita lihat dalam proses tarbiyatul aulad atau parenting, ya, untuk menyiapkan anak-anak kita ini juga mengenal dan fokus juga terkait dengan masalah-masalah fisik. Apalagi zaman sekarang anak-anak sibuk dengan gadget, kadang-kadang terkait dengan pembinaan fisiknya, ya, tarbiyah jasadiyahnya menjadi sangat berkurang. Maka dalam Islam dijelaskan bagaimana anak-anak tadi disiapkan untuk terus berlatih secara fisik. Di situ ada, ya, berenang, ada memanah dan berkuda. Mengapa ini dipilih? Karena di sini kalau kita kaji dari beberapa ilmu-ilmu kesehatan, berenang adalah sebuah olahraga yang terbaik yang menggerakkan seluruh anggota badan kita. Nafasnya akan panjang dan seluruh organ-organnya juga sangat kuat. Bayangkan, padahal Rasulullah itu tinggalnya jauh dari laut, ya, tapi memiliki visi yang luar biasa untuk mencetak generasi-generasi Muslim itu menjadi generasi yang qawi, yang kuat tadi, dengan mampu berenang dan kemungkinan memiliki perencanaan jangka panjang untuk tetap menyebarkan agama ini sampai ke pulau-pulau lain, sampai ke benua-benua lain yang membutuhkan kemampuan berenang itu tadi. Kemudian terkait dengan berlatih memanah, ya, rimayah. Rimayah ini bisa dipahami sebagai panah dalam arti yang sesungguhnya, bisa dipahami dengan sesuatu yang dilempar. Jadi kalau zaman dulu ada senjata itu ada tombak, ada pedang dan segala macam, itu juga dilatih oleh para sahabat Rasul untuk berperang pada waktu itu. Ya, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Mereka sudah terbiasa membawa pedang. Tapi panah ini menjadi sesuatu yang sangat khusus, ya, karena dia mempunyai kemampuan yang sangat jauh menjangkau sesuatu yang melebihi dari kemampuan pedang dan tombak pada waktu itu.
dan memiliki cara berlatih yang luar biasa. Maka rimayah ini diajarkan. Tapi perkembangannya rimayah ini tidak hanya panah biasa, ini berkembang menjadi panah-panah yang bisa menjadi panah modern dengan era yang sekarang dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Bahkan para ulama mengatakan rimayah pada sampai sekarang bahwa umat Islam itu harus dilatih juga memakai senjata, misalnya seperti itu, ya seperti pistol, bahkan senapan dan segala macam, karena peperangan zaman sekarang ini tidak menggunakan panah lagi, walaupun dalam sebuah kitab disebutkan suatu saat nanti alat-alat itu nanti akan hancur dan kembali menggunakan alat-alat tradisional seperti pedang, seperti panah dan lain-lain. Sehingga sampai sekarang pun itu menjadi sesuatu yang sangat baik ya kita belajar panah. Bahkan di negara-negara lain seperti Korea, Jepang, Cina itu Masya Allah ya, dan Turki sendiri mempunyai kemampuan memanah yang terus dirawat, dipelajari dan dikembangkan sampai dengan sekarang. Nah, maka kita sebagai umat Islam kalau pengen menjadi warga yang qawi, yang kokoh tadi seperti Rasulullah SAW, maka mulai berlatih dengan sekarang, bukan hanya sibuk dengan game, sibuk dengan mainan-mainan yang tidak bermanfaat. Yang berikutnya adalah furusiah. Furusiah ini adalah menunggang kuda. Nah, mengapa menunggang kuda ini menjadi sebuah hadis yang khusus? Padahal pada zaman Rasul selain kuda ada onta, ada keledai yang biasa dipakai untuk membawa barang-barang. Nah, yang memang sifatnya berbeda. Kalau onta lebih dipakai untuk membawa barang, termasuk keledai, menunggangnya tidak memerlukan latihan-latihan secara khusus yang sulit. Ya, tapi kalau kuda ini memiliki kekhususan, yaitu kuda ini memiliki kesulitan ketika menunggangnya, mengendalikannya dari awal, sehingga membutuhkan ilmu yang luar biasa dan penggunanya juga khusus. Ya, penggunaan khusus apa? Yaitu digunakan untuk militer. Maka sekarang pun dalam era sekarang bagus sekali kita belajar kuda terkait dengan kesehatan, kestabilan dan seterusnya, tapi juga dikembangkan dalam era kekinian dengan tentu kalau seperti Indonesia memiliki kemampuan militer seperti mengendarai pesawat terbang dan tank dan alat-alat militer yang lainnya yang dikembangkan sampai sekarang. Nah, itulah kurang lebih hikmah kita kalau kita ingin terus memiliki jasad yang sehat seperti Rasulullah SAW, yang beliau itu dalam kehidupan beliau hanya mengalami 2 kali sakit saja. Itu pun karena diracun. Ya, ketika beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi, maka beliau mengalami sakit itu tadi. Tidak seperti generasi sekarang yang sakitnya mungkin sudah tidak terhitung lagi. Dan salah satunya kita menguatkan dengan berlatih olahraga-olahraga yang menyehatkan. Dikembangkan juga olahraga apapun yang menyehatkan merupakan sunnah juga dari Rasulullah SAW. Karena selain itu Rasulullah itu biasa berjalan kaki dengan cepat. Ya, sehingga Rasulullah itu terkenal sebagai orang yang jalan kakinya paling cepat, tidak ada satupun sahabat yang bisa mendahuluinya. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang perlu kita lakukan, sehingga insya Allah lari, jalan kaki, dan olahraga-olahraga apapun yang menghasilkan kebaikan, wabil khusus tadi 3 hal tadi, berenang, ya, kemudian berpanah, dan juga berkuda, itu menjadi sesuatu yang sangat utama, sehingga insya Allah generasi kita menjadi generasi yang qawi. Ayo kita gerakkan anak-anak muda kita dan termasuk orang tua, generasi-generasi anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi generasi yang terbaik, bisa meneruskan generasi-generasi Islam terbaik dan penerus dari bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang semakin kuat, semakin insya Allah disegani dimanapun berada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, Sobat Shindo yang dimuliakan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Shindo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fih. Mudah-mudahan Allah melipatkan pahala untuk kita semuanya dan menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Hari ini kita membahas salah satu masalah yang sering ditanyakan di beberapa media, ya, beberapa pihak, ya, yaitu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak boleh diwujudkan dalam gambar, dalam lukisan, atau bahkan dalam bentuk patung seperti tokoh-tokoh yang lain. Ya, kalau kita lihat di tokoh-tokoh luar negeri ada orang-orang yang diberikan gambaran patung, ya, kemudian dilukis, dan dengan lukisan-lukisan tadi akhirnya menjadi sebuah
ya pengingat bahwa mereka adalah orang-orang terdahulu yang hebat yang terus kita kenang kebaikan-kebaikannya. Ada juga yang melukis dengan keterbalikannya, dengan melakukan keburukan-keburukannya, ya, melakukan menampakkan kecelakaan-kecelakannya, sehingga banyak yang kemudian menjadikan ini sebagai penghinaan-penghinaan. Ini sering terjadi dari jenis tokoh manapun, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan sikap kita terkait dengan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bicara beliau, adalah makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat begitu harus kita hormati dengan sepenuh hati. Bahwa Rasulullah adalah orang yang wa innaka la'ala khuluqul azim. Bahwa Rasulullah adalah memiliki akhlak yang paling mulia, yang sangat tinggi. Ya, khuluqul azim itu bukan hanya sekedar akhlakul karimah, ya, tapi akhlak yang di atas daripada itu tadi. Ya. Nah, karena kita begitu memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga bentuk perintah dari Allah, ya. Ketika kita dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ketika engkau mengatakan mencintai Allah, fattabi'uni. Fattabi'uni artinya mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti artinya kita harus totalitas melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita kaitkan dengan bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah, tapi kita tidak perlu adanya melakukan gambaran-gambaran secara langsung, secara fisik, untuk fisik dan secara detailnya Rasulullah SAW. Ya, pertama adalah jangan sampai kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tadi kemudian menjadi berlebihan, bahkan akhirnya menuhankan. Nah, maka inilah hal yang paling dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ingin bahwa Rasulullah ini kemudian dituhankan. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah sudah memberikan gambaran orang-orang terdahulu akhirnya menuhankan tokoh-tokoh mereka. Ya, jadi kita lihat tokoh Fir'aun dan tokoh yang lain yang dulunya adalah orang-orang hebat, kemudian dibuat patung, tapi berbeda generasi akhirnya meyakini bahwa patung-patung tadi menjadi orang-orang yang bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan berkah, bisa memberikan segala macam kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Sehingga umat Islam jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini yang paling ditakuti. Maka perintah kesyirikan ini kan menjadi sangat penting, karena kita diperintahkan itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tadi menjadi penting, bahwa ibadah kita, sholat kita dan ibadah-ibadah yang lain itu hanya kepada Allah saja. Nggak boleh kita kemudian, walaupun Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna, kemudian kita tujukan kepada beliau, maka berlakunya adalah syirik. Ini yang pertama yang harus dihindarkan. Yang kedua, Rasulullah adalah sosok yang sangat mulia. Sudah dijelaskan dalam hadis-hadis yang begitu banyak tentang sosok Rasulullah, yang beliau adalah sosok yang ganteng, hidungnya mancung, ya, kemudian rambutnya ikal, kemudian badannya tegap, senyumnya begitu menawan, matanya begitu indah, alisnya begitu sempurna, semuanya sempurna. Nah, ketika semuanya sempurna tadi, maka harus berdasarkan hadis-hadis yang jelas untuk menggambarkan Rasulullah. Ketika itu digambarkan, maka khawatir akan terjadi perbedaan-perbedaan dari hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh para sahabat dan ulama-ulama tadi, sehingga Rasulullah itu tidak persis dengan yang digambarkan. Ketika kita menggambarkan sesuatu yang tidak persis dengan Rasulullah, maka kita sudah termasuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang kita bisa terkena dengan adanya meremehkan atau bahkan menghina Rasulullah SAW. Apalagi nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkenan, tidak suka dengan Rasulullah, kemudian membuat gambar-gambar yang cacat, gambar-gambar yang menghina, seperti yang beberapa kasus yang terdahulu, ya. Dan ini harus kita hindarkan. Sehingga bentuk Rasulullah tidak perlu kita bayangkan, tapi kita doakan agar kita ini bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita ini bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam surga nanti, yaitu Allahumma inna as'aluka imanan la yartaddu
wa na'iman al yang fadu wa murafaqatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, berikanlah aku ini iman yang tidak turun, diberikanlah nikmat yang tidak berkurang, dan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang mulia, yang tinggi, yang abadi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya yang mulia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Hari ini kita membahas tentang tanda-tanda adanya kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa tanda akan turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah diberitakan kepada umat-umat yang terdahulu, termasuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Salah satunya bisa kita lihat di dalam surat As-Saff ayat 6. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa basyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan, bukan sebagai anak dari Allah Subhanahu wa taala yang dia membenarkan kitab yang terdahulu yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira bahwa nanti ada di akhir zaman yaitu seorang nabi terakhir yang ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Maka ini menjadi sebuah penjelasan yang clear sebenarnya bagi siapapun bahwa setelah Nabi Isa alaihissalam maka akan muncul nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana prosesnya tadi? Ketika Nabi Isa alaihissalam memiliki murid-murid, ya, dari 12 muridnya tadi berpencar dan seterusnya, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran. Ada beberapa umatnya yang kemudian tidak menjalankan, ya, Injil dengan sebaik-baiknya, ada bahkan yang kemudian menambahkan dan seterusnya. Tapi ada juga, ya, pendeta-pendeta yang masih menjaga keinjilan tadi secara 100%. Salah satunya adalah pendeta Bukhairah. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya tentang pendeta Bukhairah ini kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW bersama, ya, dengan pamannya, karena beliau ini yatim, maka beliau tinggal bersama dengan Abu Thalib. Maka beliau diajak berdagang. Dari usia 6 tahun, 8 tahun beliau melakukan kegiatan mengembala. Maka di usia berikutnya 8 tahun itu sudah diajak berdagang. Bahkan usia 12 ini berdagangnya sudah keluar negeri, ya, jadi ke negara Sam. Kalau negara Sam itu sekarang tuh antara Irak, Iran itu daerah-daerah Sam, ya, termasuk Palestina itu adalah wilayah Sam. Yang dari Arab menuju perjalanan ke sana juga membutuhkan waktu yang cukup lama, biasanya sekitar 3 bulan naik onta. Nah, Rasulullah sudah diajak berdagang dalam usia 12 tadi. Maka ketika dalam perjalanan menuju Sam tadi, dalam kitab sebutkan Sirah Nabawiyah dari Sam, biasanya pendeta Bukhairah ini nggak respect kalau bertemu dengan para pedagang-pedagang. Ya biasa saja ketemu dengan pedagang. Tapi kali ini ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan pamannya Abu Thalib, tiba-tiba beliau keluar dari rumahnya. Beliau merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang rombongan dari Abu Thalib ini, dari orang-orang Quraisy Arab ini tadi. Kemudian beliau menanyakan, siapakah yang ikut bersama kalian? Aku mendapatkan sebuah firasat bahwa ada seseorang yang luar biasa yang hadir pada kesempatan hari ini. Yaitu orang yang terpilih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang berkata, tidak ada, kami hanya ini saja, ya, yang berkumpul, kata Abu Thalib. Tidak, pasti ada satu orang yang bukan daripada kalian. Gitu.
Maka beliau panggil, oh itu ada anak kami yang masih kecil, ya umur 12 yang sekarang berada di sebuah pohon. Namanya pohon itu sekarang dinamai pohon sahabi. Yang sekarang berada di posisinya ada di Jordan, pohon itu tadi. Maka pendeta Buhairah tadi adanya di Jordan. Ya, mungkin teman-teman Jordan, kemarin saya ke Jordan juga sempat melihat pohon itu masih hidup sampai dengan sekarang, yang dilindungi oleh pemerintah Jordan. Sebagai bukti sudah berusia 1.400 lebih pohon itu sampai sekarang masih memberikan saksi sebagai pohon sesahabat. Kemudian pendeta Buhairah melihat bagaimana pohon sahabi tadi ya, berusaha terus melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari panasnya matahari. Ya, bergerak, daun-daun tadi bergerak melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panggillah anakmu itu kemari. Maka dipanggil. Begitu Rasulullah jalan, awan menaungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menaungi dalam setiap jalannya. Maka sampailah kepada pendeta Buhairah, kemudian menanyakan kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, siapakah ini? Ini anakku. Bukan, pasti bukan anakmu. Anak ini pasti orang tuanya sudah meninggal. Masya Allah. Kenapa engkau bisa tahu wahai Buhairah? Karena ini sudah tertulis di dalam Injil. Bahwa seorang nabi nanti tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak. Tidak memiliki ibu. Betul wahai Buhairah bahwa Muhammad ini ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan. Betul kata Buhairah. Pasti begitu. Dan ibunya kemudian meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga dirawat oleh pamannya. Betul, itulah kondisinya. Lalu apalagi seketika engkau yakin bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Aku melihat awan-awan tadi semuanya menaungi Rasulullah. Aku melihat pohon-pohon, batu-batu semuanya bersujud kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan berikutnya, lihatlah. Ada sebuah tanda di samping pundaknya, di bawah pundaknya, bahwa itu adalah tanda kenabian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian buka bajunya Rasulullah dan melihat ada tanda, ya, sebuah tanda yang ada di bawah pundaknya Rasulullah bahwa itu adalah tanda kerasulan. Bagaimana Buhairah bisa mengetahui secara detail kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau tidak pernah bertemu sebelumnya. Ternyata itu semuanya sudah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sebelumnya, yaitu kitab Injil, menggambarkan dengan detail bagaimana Rasulullah. Bahkan pendeta-pendeta Yahudi, ketika Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, ditanya, bagaimana engkau mengenal Rasulullah? Kata Abdullah bin Salam mengatakan, aku ini lebih mengenal Rasulullah dibandingkan dengan anak-anak kami sendiri. Karena Rasulullah itu sudah digambarkan begitu detail sifatnya dan semua hal-halnya, fisiknya yang ada di dalam kitab kami. Ya. Nah inilah akhirnya menjadi sebuah kabar gembira. Dan tidak lama kemudian datanglah rombongan dari Romawi yang beragama Kristen juga. Kemudian dia menyatakan, wahai orang-orang Romawi, kenapa engkau datang ke sini? Kami mendapatkan tanda bahwa akan turunnya seorang makhluk terakhir sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi terakhir yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi-mimpi tokoh kami. Kami ingin bertemu karena kami melihat tandanya ada di daerah sini. Maka ditunjukkanlah inilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak laki-laki yang harus dilindungi, karena kalau ketahuan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang lain yang Romawi yang begitu benci kepada datangnya Nabi terakhir, maka anak ini akan segera dibunuh. Maka 7 orang tadi bersama pendeta Buhairah kemudian melakukan baiat bahwa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah segera dibawa pulang menuju ke rumah. Tidak dilanjutkan perjalanannya menuju perdagangan yang lain karena dikhawatirkan akan mendapatkan musibah kematian yang dilakukan oleh generasi sepertinya, seperti Bani Israel yang biasa membunuh para nabi, ya, seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bahkan Nabi Isa alaihissalam pun rencana juga akan dibunuh. Nah itulah kejahatan dari mereka dan tentu Rasulullah dihindarkan dari musibah-musibah tersebut. Nah itulah sekalian para sahabat, sobat Sindo yang dimuliakan Allah SWT,
sejarah singkat tentang bagaimana penjelasan Pendeta Buhairah tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk semakin meningkatkan keyakinan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita bersyukur, kehidupan kita insya Allah terasa menjadi lebih ringan dan lebih bahagia dibandingkan ketika kita senantiasa mengeluhkan bagaimana tentang kondisi kehidupan kita dan seterusnya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau adalah manusia yang satu-satunya yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun disebutkan bahwa orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Innal insana khuliqa halu'a. Nah, kembali kepada Rasulullah SAW, bahwa sosok beliau adalah sosok yang paling sempurna dalam seluruh urusannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumil akhir wa dzakarul katsir. Rasul adalah suri tauladan yang paling utama, ya, yang harus kita ikuti. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang pengen bertemu dengan Allah, pengen mendapatkan keberkahan, pertolongan, surga, ya. Itu adalah orang yang bisa mencintai mengikuti Rasul. Wal yaumil akhir, dan tentu ingin mendapatkan surga, wa dzakarul katsir, dan dia banyak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Nah, hari ini kita mengambil contoh sedikit dari apa yang sudah terbiasa dilakukan oleh Rasulullah, karena begitu banyak contoh-contoh sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Salah satunya adalah tentang wewangian, tentang parfum. Ya. Bagaimana Rasulullah sebutkan adalah sosok yang begitu dikenal sebagai orang yang sangat wangi. Ya. Ini seorang tokoh pada zaman dulu, 1400 tahunan yang lalu, tapi terkenal sebagai orang yang memang sudah sangat wangi. Ya, mencintai wewangian. Maka wangian Rasulullah itu ya tentu dari sebuah proses-proses dari bahan-bahan yang diproses dari alam yang ada di sana dan juga dari tempat yang lain, sehingga menghasilkan, bahkan setiap Rasulullah lewat maka orang akan mengatakan ini Rasulullah sudah lewat karena baunya begitu khas. Bahkan keringatnya Rasulullah pun juga wangi. Maka suatu ketika ada Ummu Salamah, salah satu istri Rasul, ketika Rasul tidur itu disebutkan dalam Sirah Nabawiyah, itu menampung keringatnya Rasulullah. Ketika Rasul bangun kaget, "Wahai Ummu Salamah, apa yang kau lakukan?" "Aku menampung keringatmu ya Rasul." "Untuk apa?" "Ini adalah aku jadikan parfum karena ini wangi sekali, Masya Allah." Nah, ini sosok Rasulullah SAW. Maka contoh-contoh berikutnya adalah bagaimana beliau memang sudah diberikan kondisi seperti itu oleh Allah, tapi kemudian baju-baju mereka, baju Rasulullah SAW juga demikian. Adalah baju-baju yang selalu diberikan wewangian. Maka kita nih, laki-laki ini harusnya nggak ada istilahnya laki-laki yang berbau tidak wangi. Karena kalau kita mengikuti Rasulullah itu wangi sekali. Senyumnya indah sekali, dan seterusnya. Nah, salah satu parfum yang digunakan oleh Rasulullah, ya, ini bahannya beberapa bahan yang biasa digunakan. Ini ada yang terbuat dari kafur, ya, barus, ya, kafur barus, ada yang dari kemenyan, kemudian ada juga dari hal-hal lain, kemudian diramu dan seterusnya. Nah, sobat sekalian, apakah ada yang tahu bahwa ternyata salah satu bahan-bahan pewangi tadi itu berasal dari wilayah Indonesia yang dikenal sebagai kafur barus kalau kita mengatakannya. Itu ada sebuah pohon di Indonesia ini, terutama di daerah Sumatera. Ya, kemarin waktu banjir Sumatera kemarin banyak sekali pohon-pohon kafur barus yang termasuk yang habis, ya, dibawa oleh banjir. Ya, salah satunya karena tergerus dengan adanya sawit. Sekarang memang sudah produksinya sudah mengurang sekarang. Tapi secara umum bahwa di daerah Sumatera, terutama daerah Aceh dan juga Sumatera Utara, itu mempunyai banyak stok pohon-pohon kafur barus yang digunakan untuk pewangian. Jadi kalau kafur barus itu disadap itu airnya, kalau masih airnya cair itu bisa digunakan untuk minum. Ya.
Nah, digunakan untuk minum dicampur dengan apa saja, madu dan seterusnya, sudah bisa menjadi minuman yang sehat. Tapi kalau dikristalkan, maka ini kemudian bisa menjadi parfum, bisa menjadi minyak, dan bisa menjadi manfaat-manfaat yang yang lainnya. Dan itu berasal dari Indonesia. Maka kebiasaan kita menggunakan wangi-wangian dan seterusnya itu juga sama. Kemudian adalah minyak kemenyan. Ya, kemenyan. Kemenyan kadang-kadang ini orang Indonesia atau mungkin di tempat lain itu berprasangka negatif dengan kemenyan. Wah, orang yang pakai kemenyan itu adalah para dukun-dukun. Nah, ini memang mengalami distorsi sejarah, distorsi juga terkait dengan kemanfaatan menyan. Padahal menyan di awalnya digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia termasuk memproduksi menyan-menyan yang berkualitas yang sekarang masih diekspor. Maka Rasulullah juga memakai menyan-menyan tadi adalah untuk mewangi. Ya, dibuat untuk mewangi, jadi parfum bisa, untuk digunakan kalau di sana bahasanya bukhur gitu ya, untuk mewangi ruangan-ruangan. Jadi ruangan-ruangan tadi diberikan bukhur tadi dibakar kemudian menjadi pewangi ruangan. Bahkan kalau sekarang ada di apa namanya untuk pengobatan juga ya, itu juga digunakan adanya menyan-menyan itu tadi. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melihat Rasulullah sebenarnya menggunakan hal itu untuk sesuatu yang positif, tapi ada juga yang kemudian seperti kemenyan yang jadi digunakan untuk menjadi sesuatu yang negatif karena dimanfaatkan bahwa menyan ini bisa menghadirkan jin, bisa menghadirkan setan gitu ya. Bahkan bisa digunakan untuk menghipnoterapi dan segala atau menghipnotis orang dan seterusnya, sehingga orang itu terasa menyan itu sesuatu yang buruk. Ya, padahal kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyan, kapur barus, dan beberapa hal yang lain tadi bermanfaat untuk wewangian, dan kita bisa menjadi orang-orang yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita datang ke beberapa daerah Arab, maka kebiasaan tadi masih dilakukan, menggunakan menyan dan khuhur tadi bahasa di sananya untuk wangian-wangian, bahkan mewangi mayat. Ya, bahkan mayat itu ketika sudah dimandikan, sudah dikafani. Ya, ketika dimandikan itu kan bisa menggunakan daun bidara, kapur barus tadi untuk mewangiin. Setelah itu masih boleh diukupin bahasanya. Diukup itu dimenyanin gitu ya, dinyalakan menyan. Ya, sunahnya itu dengan ganjil, boleh 3 kali, 1 muter, 2 sampai ketiga. Nah, itu bagian sunah juga, mewangiin dengan menyan untuk mayat-mayat yang jadi harapannya mayat ini adalah dalam kondisi wangi, segar, dan mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi sekedar pemberitahuan tentang bagaimana terkait dengan salah satu sunnah ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wangi dalam kondisi apapun. Rumah kita dan seterusnya bisa menggunakan kapur barus, bisa menggunakan menyan dan parfum-parfum yang lain yang tentu yang insya Allah halal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Blank ntar. Dapat Ustaz? Ya. Oke, standby 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sindo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hamdan thayyiban barakan fih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat Sindo yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas tentang seputar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus tentang tanda-tanda irhas, yaitu tentang tanda-tanda ketika kelahiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita lakukan agar kita ini begitu memahami bagaimana posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada sebagian menganggap Rasul itu hanya manusia biasa. Memang betul manusia biasa, tetapi yang kemudian mendapatkan kelebihan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bahkan diperintahkan selain mentaati Allah dan Rasul juga mengucapkan sholawat dan salam. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang beriman, kita diperintahkan untuk ya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan sholat yang penuh dengan kehormatan kita. Sebentar Pak, kok blank ya saya? Sebentar. Maaf. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sindo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fi ala li yuhibbuna rabbana yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat Sindo, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Hari ini kita melanjutkan terkait dengan pembahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa semakin mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, mengikuti langkah-langkah beliau dalam kehidupan ini sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat, dan tentu terakhir kita akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu kita harus mengenal Rasulullah. Setelah kita membahas tentang fisiknya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya, kita juga mengenal bagaimana kedahsyatan Rasulullah ketika dilahirkan di muka bumi ini, agar kita tidak menyamakan Rasul itu dengan dia manusia biasa. Ada salahnya, ada kurangnya, ada kelebihannya dan seterusnya. Tidak seperti itu. Maka Rasulullah itu adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Orang yang berakhlak sangat mulia, suri toladan yang saling sempurna, dan hal-hal yang sempurna yang lainnya. Sehingga kita diperintahkan untuk mengikuti secara utuh. Lalu bagaimana sejarahnya tentang Rasulullah SAW ketika lahir? Ya, kita sering mendengar tentang awal-awal tentang serangan dari Raja Abraha yang berasal dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Maka singkatnya, ketika Raja Abraha ini ingin memiliki Mekah, ya, Ka'bah seperti, karena mereka ini iri dengan Ka'bah yang selalu didatangi orang melakukan ibadah di sana, maka ingin menghancurkan Ka'bah dan kemudian mendirikan pusat, ya, kenasranian yang ada di Yaman. Kemudian mereka datang dengan untanya. Singkatnya kemudian Allah menghancurkan pasukan Abraha dengan gajah-gajahnya tadi dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Dan kemudian lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan salah satu tandanya adalah kehancuran dari pasukan gajah, ya, yang dipimpin oleh Raja Abraha, sehingga turunlah surat Al-Fil tentang menggambarkan bagaimana kehancuran mereka. Lalu apalagi tanda-tandanya, ya, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka Kisra ini adalah kerajaan besar yang ada di Persia. Ini tiba-tiba 14 pondasinya runtuh, ya, 14 pondasinya runtuh. Ya, kemudian api yang biasa digunakan untuk mereka menyembah, jadi mereka itu adalah penyembah api, itu selama 1000 tahun tidak pernah mati. Tapi begitu Rasulullah lahir, maka api tadi mati. Ya. Tidak hanya cukup di situ, dilanjutkan dengan danau yang biasa digunakan mereka untuk melakukan prosesi ibadah, ya. Maka danau itu kemudian mendadak juga kering. Maka salah satu pendeta mereka bermimpi bahwa ada nanti sebuah kafilah yang rombongan onta-onta dengan membawa barang-barang yang banyak, diiringi dengan kuda-kuda, menyebar ke seluruh penjuru. Ya. Apalagi tandanya? Tandanya lagi, ya, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika lahir, ketika beliau lahir dibawa ke Mekah, maka patung-patung yang ada di Mekah tadi kemudian menjadi berjatuhan. Ya, ada Lata, Uzza, dan macam-macam tadi, kemudian mereka berjatuhan. Itu adalah tanda-tanda yang luar biasa, yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW bukan manusia biasa seperti kita, tapi manusia yang mendapatkan kelebihan. Setelah itu Rasulullah banyak sekali mendapatkan mukjizat-mukjizat sebelumnya. Seperti berikutnya, ketika Rasulullah harus, kalau budaya di Arab pada waktu itu adalah anak-anak bayi tadi harus disusukan oleh pihak lain. Ya, maka ketika orang-orang di sekitar Mekah tadi turun, ya, mencari orang-orang yang akan disusukan dengan membayar, maka tinggal satu anak, yaitu namanya Muhammad tadi, Rasulullah SAW tadi, yang tidak ada yang mengambil karena dia anak yatim yang tidak memiliki dana yang besar. Maka Halimatus Sa'diyah terakhir, karena tidak ada bayi lagi yang bisa diambil, maka tetap mengambil Muhammad SAW, dibawa pulang. Dan Masya Allah, sudah mendapatkan langsung keajaiban yang biasanya susunya tadi nggak banyak, tiba-tiba air susunya tadi melimpah. Onta yang dinaikinya tiba-tiba menjadi onta yang gemuk. Kebun yang dulunya kering, tiba-tiba kebunnya menjadi sangat subur. Nah inilah, sahabat sekalian yang melakukan Allah SWT,
tanda-tanda tentang kemuliaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ketika kita memahami sirah-sirah Rasulullah dari mulai persiapan tadi, maka kita akan semakin tunduk, semakin mentaati dan menghormati beliau. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita, bahkan Allah mengucapkan salam. Yang artinya mengucapkan salam kepada Rasul ini adalah memberikan rahmah, memberikan barokah kepada Rasul. Malaikat juga mengucapkan salam dan salawat, itu artinya mendoakan. Dan kita sebagai umatnya mengucapkan salam dan hormat adalah mendoakan beliau dan kemudian meniru beliau, ittiba Rasul, dan kemudian menghormati beliau. Ya, tidak boleh kita menghina-hina beliau, menyamakan beliau dengan manusia yang biasa, tidak mentaati sepenuhnya dan seterusnya. Nah, kita mudah-mudahan bisa mentaati sepenuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa bertemu dengan beliau nanti di yaumil akhir dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.